Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Tuhan. Sebab Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan yang senantiasa kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih sepanjang malam kami boleh tidur nyenyak. Dan pagi hari kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan pagi hari kami boleh bangun dengan tubuh, jiwa, dan roh yang terus disegarkan. Dan kami boleh menikmati kasih setiamu. Suatu kami memujimu, kami menyembah. Sebab Engkau yang layak dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Nuit tahtamu, sembah dan puji Nuit tahtamu, sembah dan puji Nuit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Nuit tahtamu, sembah dan puji Nuit tahtamu, sembah dan puji
Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kamu. Amin. Sembah dan puji kamu. Sembah dan puji kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali berkata, sembah dan puji kamu. Haleluya. Sembah dan puji kamu. Sembah dan puji kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja kami, yang layak dipuji. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Sebab tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terpuji, terpujilah nama-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Hanya Engkau satu-satunya. Dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib. Kami menyembah, kami memuji Engkau.
Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Engkau dahsyat, engkau hebat. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang sukar. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus mulia. Kami memuji, kami menyembah, sebab Engkau yang layak. Engkau yang layak. Layak dipuji, layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Haleluya. 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 Ajaib, ajaib. Allah dahsyat, Allah hebat. Engkau luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang suka bagimu Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, ya Allah. Syukur bagimu, syukur bagimu. Syukur. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang selalu ada di dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Engkau Immanuel, Allah beserta kami.
Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab itu hati kami percaya kepadamu, satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah. Ajaib, ajaib, ajaib. Engkau dahsyat, Engkau hebat. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Mulia. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih semua karena anugerah. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang terungkap hatiku. Engkau yang berindah memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersama, tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu dapat ku lewati semua perkenanganmu yang jatuhkan hatiku. Engkau yang bertindak, kami bertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Semua karena anugerah, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Semua hanya karena anugerah, semua hanya karena kebaikan. Penyertaanmu sempurna dalam hidup kami, dan kami mau menikmati sepanjang hari-hari kami. Ya, firman-Mu yang terus mengarahkan hidup kami, menuntun langkah kami. Suatu pagi hari kami buka hati kami lagi hanya untuk firman, sehingga kami percaya melakukan firman-Mu dan kami mendapatkan perkenanan. Suatu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukan. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita sampai ke pasal yang ke-14 dari kitab Lukas yang sedang kita bahas setiap harinya dalam koramdio kita. Ada beberapa perikop yang nanti akan kita baca bersama-sama. Saya mulai dari perikop yang pertama, yang berjudul Lagi Penyembuhan pada Hari Sabat. Ayat 1, pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Ya, jadi sekali lagi ya seperti di pasal yang sebelumnya kemarin di Lukas 13 kita juga sudah membaca bagaimana Yesus menyembuhkan
orang sakit di hari Sabat. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah bongkok, bungkuk ya, disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada hari Sabat dan menimbulkan polemik di antara para ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Nah, kali ini kembali lagi ya, di hari yang apa, di hari Sabat Yesus juga menyembuhkan seorang yang berpenyakit, kalau Alkitab menyebutnya sebagai busung air ya. Mungkin itu gangguan lever atau bahasa medisnya asites ya. Perutnya membesar dipenuhi dengan air karena ada saluran yang tersumbat. Sekali lagi kita belajar ya, kemarin Pak Heri sudah menjelaskan panjang lebar kepada kita ya bahwa pada prinsipnya Sabat bukan soal harinya ya, tapi soal sikap hati kita yang mau berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengarkan Tuhan, fokus pada Tuhan ya. Seperti apa yang hari ini kita lakukan berkoram dio, kita bersama-sama memberi waktu berdiam diri untuk mendengarkan eh, suara Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi kita juga bisa belajar bahwa eh, dari bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, ya, menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa tentu ya kita perlu menjaga keseimbangan antara ketaatan kita dalam hal ini, katakanlah mempraktekkan hari Sabat dengan mempraktekkan belas kasihan atau mempraktekkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi keseimbangan itu harus ada. Kita jangan apa? Jangan terikat kepada aturan-aturan tertentu yang menghalangi kita untuk mempraktekkan kasih Allah kepada sesama kita. Kita harus membebaskan diri kita dari aturan-aturan eh, yang sesungguhnya tidak prinsipil, ya, bukan berarti tidak perlu, ya, tetapi ada yang lebih perlu lagi, yaitu mempraktekkan kasih Allah kepada sesama kita. Kita ingat bahwa hukum yang terutama, yang pertama, yang terutama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Di kedua hukum inilah terletak seluruh hukum-hukum yang ada. Jadi eh, kita sekali lagi belajar untuk menjaga keseimbangan antara ketaatan kita eh, untuk mempraktekkan hukum-hukum yang lain dengan mempraktekkan kasih Allah di dalam kehidupan kita untuk kita praktekkan kepada sesama. Hal lain yang bagi saya cukup menarik adalah kalau di dalam kisah ini, di dalam perikop ini, Yesus tidak langsung menyembuhkan orang yang sakit tersebut seperti di pasal yang sebelumnya, di pasal yang ke-13 ya. Tetapi dia kali ini bertanya dulu kepada para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang ada di sekitar situ ya. Karena dia tahu kalau dia langsung menyembuhkan, kemungkinan akan muncul polemik baru lagi ya. Mereka bisa berdebat lagi ya. Tetapi Yesus bertanya kepada mereka, boleh nggak menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dan tidak ada satupun mereka yang berani menjawabnya ya. Dan kemudian barulah Yesus menyembuhkan orang yang sakit tersebut dan akhirnya memberikan, menurut saya, ilustrasi yang luar biasa ya. Dia mengatakan bahwa siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik anaknya atau lembunya yang terperosok ke dalam sumur walaupun itu pada hari Sabat. Dan mereka akhirnya semuanya terdiam membisu ya, tidak ada satupun yang berani membantahnya. Ya, kita tentu sangat kagum ya kepada hikmat yang ada pada Tuhan Yesus ya, dengan memberikan eh, jawaban ataupun pertanyaan yang membuat mereka tidak bisa lagi membantah atau tidak bisa lagi berdebat ya. Jadi secara logika, secara pengertian ya, mereka tidak bisa membantah Yesus pada waktu itu ya. Nah, saya berharap, saya berdoa sebagai anak-anaknya Tuhan, ya, kita adalah anak-anak Tuhan, tentu kita rindu, ya, kita juga memiliki hikmat yang sama, ya, karena kita adalah pribadi-pribadi yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, tentu kita bisa menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat,
bukan penuh dengan keraguan-raguan ya. Jadi mari kita terus belajar taat, belajar tetap menjadi pengikut Kristus, ya, menjadi serupa dengan Kristus setiap hari, bertumbuh terus bersama-sama di dalam kerohanian kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang penuh hikmat, yang dapat memberikan solusi kepada masalah-masalah yang ada di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah jemaat mungkin, ya, kita bisa memberikan solusi yang baik, ya, yang bisa membantu siapapun dengan hikmat yang ada pada kita. Itu perikop yang pertama. Perikop yang kedua, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Ayat yang ketujuh. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, sekali lagi, ya, kita belajar soal sikap rendah hati, ya. Ini bukan soal duduk di mana tempatnya yang menunjukkan kita rendah hati atau tidak, ya. Tapi ini bicara soal sikap hati kita, ya. Eh, jadi kita tidak perlu merasa terhormat, ya, sehingga kita harus memposisikan diri di tempat tertentu, ya. Tapi ini bicara soal sikap hati kita yang harusnya menolong kita, membawa kita untuk tahu berespon atau bersikap apapun, ya, dimanapun dalam kondisi apapun. Karena kita belajar diingatkan pada hari ini, ya, siapa yang meninggikan dirinya tentu akan direndahkan, tetapi siapa yang merendahkan dirinya Tuhan pasti akan meninggikan, ya. Nah, kita belajar satu hal yang saya eh, catat di sini, ya. Kita tidak perlu membuktikan diri apapun juga, ya, bahwa kita ini adalah dalam tanda kutip seseorang, ya, atau orang yang sudah diberkati, atau orang yang sudah sukses atau apapun, ya. Kita tidak perlu membuktikan diri apapun, ya, karena bagi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah hal yang paling penting adalah perkenan Tuhan di dalam hidup kita, ya, bukan perkenan manusia. Perkenan manusia tentu eh, penting, ya, tetapi bukan itu yang kita kejar, ya, tapi yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Di dalam Amsal 25, ya, ayat yang ke-6 ini kutipan yang hampir sama. Jangan berlagak di hadapan raja, Amsal 25 ayat yang ke-6. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Ya. Jadi kita tidak perlu dalam tanda kutip berlagak atau membuktikan diri apapun, ya, karena prinsipnya eh, kita harus menjaga hati kita untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Perikop yang ketiga, ya, segala sesuatu, sorry, perikop yang ketiga, siapa yang harus diundang? Ayat yang ke-12, dan Yesus berkata juga kepada orang-orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin,
orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ya, yang saya dapatkan aplikasinya secara praktek kehidupan sehari-hari, ya, kita tentu di dalam memberikan kebaikan kepada siapapun, ya, tentu kita tidak boleh mempunyai motivasi untuk kita berharap menerima balasan dari apa yang kita berikan, ya. Setiap bentuk kebaikan, setiap bentuk pemberian yang kita lakukan, ya, harus kita lakukan dengan tulus, dengan hati nurani yang murni, ya, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi eh, kita harus mempraktekkan kasih agape, ya, bukan kasih dunia ini, kasih filio, ya, yang berharap ada balasan, tapi kita memberi, mengasihi sekalipun orang-orang yang kita kasih mungkin tidak pantas untuk menerima kasih kita, untuk tidak pantas menerima pertolongan kita, karena mungkin sudah pernah menyakiti atau mengkhianati kita. Tapi kita mau belajar untuk mempraktikkan kasih agape di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya lanjutkan terus ayat yang ke-15 dalam perikop perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, "Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap." Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang." Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat." Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Jadi, eh, yang saya dapatkan dari perikop ini adalah tentu eh, yang pertama adalah kita sudah menerima, ya, undangan keselamatan bagi kita, ya, undangan untuk masuk di dalam kerajaan Allah, ya, undangan untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dulu kita adalah orang-orang yang eh, tidak diperhitungkan, ya, tetapi sekarang kita sudah menerima undangan tersebut. Tetapi yang saya dapatkan di sini adalah tentu tidak berhenti sampai di situ, ya. Undangan itu masih berlaku bagi kita, yaitu undangan untuk hidup di dalam kerajaan Allah, undangan untuk hidup di dalam kebenaran, undangan untuk hidup di dalam panggilan Tuhan, undangan untuk hidup di dalam tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, ini yang saya dapatkan, ya. Ternyata, ya, walaupun kita sudah menerima undangan itu pada awalnya, ya, tetapi untuk melanjutkan undangan yang berikutnya untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam tujuan Allah di dalam kehidupan kita, kadangkala eh, kita memiliki begitu banyak dalih atau alasan yang membuat kita tidak meneruskan panggilan atau undangan tersebut, ya. Kalau di dalam perikop ini, ya, kita bisa melihat ternyata orang-orang yang berdalih itu adalah orang-orang yang sudah mampu membeli ladang, ya, sudah mampu membeli 5 pasang lembu, ya, orang yang baru kawin, dan semua itu bicara soal, menurut saya bicara soal berkat-berkat yang besar, ya. Jadi
kita harus berhati-hati di dalam kehidupan kita. Ya, ternyata berkat-berkat yang kita terima dalam tanda kutip dapat menghalangi kita untuk menerima panggilan Allah untuk hidup di dalam tujuan hidup kita, untuk hidup di dalam kebenaran, ya. Akhirnya kita terjebak di dalam kesibukan-kesibukan urusan-urusan dunia ini, mengurusi berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita lupa untuk tujuan yang lebih mulia, ya, undangan yang lebih mulia, yaitu undangan untuk hidup di dalam rencana Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai ya kita merasa Yesus itu sendiri tidak begitu kita butuhkan lagi, ya, karena kita sudah disibukkan dengan urusan-urusan pekerjaan-pekerjaan, kita terjebak di dalam kesibukan-kesibukan kita sehari-hari, ya. Makanya dikatakan di ayat 24, sebab aku berkata kepadamu tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku, ya. Mari, ya, secara pribadi saya introspeksi diri, sudahkah saya sungguh-sungguh hari-hari ini hidup di dalam panggilan Tuhan, hidup di dalam tujuan Tuhan, di dalam hidup saya sehari-hari. Kita lanjutkan perikop yang berikutnya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi tentu ini sesuatu yang menurut saya cukup serius dan cukup penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Hal mengikut Yesus diingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus, ya. Membenci di sini, membenci orang tua, membenci suami, istri atau siapapun, ya, tentu bukan berarti membenci secara harafiah, ya, tetapi maksudnya adalah bagaimana supaya kita mengasihi Yesus lebih daripada siapapun, lebih daripada apapun juga, ya. Nah, Yesus mengingatkan kita, ya, pada mulanya waktu saya baca ini, apa sih sebenarnya hubungannya antara mengikut Yesus dengan orang yang membangun menara, duduk diam untuk memperhitungkan anggarannya, ya, kemudian dihubungkan dengan seorang raja yang akan berperang, hitung baik-baik apakah bisa menang atau enggak, ya. Ternyata ini hal yang menurut saya penting, nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Pak Heri, ya. Nah, yang saya dapatkan adalah memang sebelum kita memutuskan untuk mengikut Yesus, ya, setelah kita menerima eh, jalan keselamatan, tentu kita harus meneruskan perjalanan kita untuk mengikut Yesus, ya. Karena kemarin Pak Heri juga sudah mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi pohon yang berbuah, ya, karena kalau enggak akan ditebang,
Ya, kita sudah diberi kesempatan beberapa waktu dan eh, kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Heri. Jadi sebelum kita mengikut Yesus, saya mendapatkan bahwa memang perlu sekali untuk kita duduk tenang dulu, ya, mempertimbangkan, merenungkan, eh, dalam-dalam, menyadari, ya, sampai kita menemukan bahwa memang mengikut Yesus atau mengikut hidup di dalam kerajaan Allah itulah lebih lebih berharga, lebih mulia dari apapun juga dibandingkan apa segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, jadi hanya orang-orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa mengikut Yesus itu lebih daripada segalanya lah yang pantas atau yang bisa menjadi muridnya, menjadi pengikutnya. Bukan dengan emosi, ya, bukan dengan eh, perasaan-perasaan tertentu, ya, bukan dengan maaf secara apa seperti terhipnotis, bukan. Tetapi orang-orang yang memiliki kesadaran yang penuh bahwa kerajaan Allah itu jauh lebih mulia, jauh lebih berharga, jauh lebih penting daripada apapun juga. Ketika orang memiliki kesadaran inilah, dialah orang yang mampu menjadi pengikut Kristus di dalam kehidupannya. Sehingga dia siap memasuki apapun musim yang akan dia alami, apakah itu penderitaan, apa itu konflik, atau apapun juga. Sehingga dia bisa mengikut Yesus sampai pada akhir hidupnya, sampai pada akhirnya dia tetap setia. Sekali mengikut Yesus, dia tetap mengikut Yesus. Tidak undur sekalipun, tidak uring-uringan sekalipun. Makanya dikatakan, dihubungkan dengan garam, menjadi garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ya, jadi penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa mengikut Yesus itu adalah pilihan yang terbaik di dalam segala pilihan yang pernah kita buat di dalam kehidupan kita. Itulah yang paling mulia, yang paling benar di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi di dalam pengiringan kita, di dalam mengikut Yesus, tidak membuat kita lengah atau tidak membuat kita mundur, tidak membuat kita ragu. Jadi, sekali lagi, orang yang menyadari bahwa mengikut Yesus atau mengikut hidup dalam kerajaan Allah lah yang paling berharga, yang mampu menjadi pengikut-pengikut Yesus yang sejati di dalam kehidupannya. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan pada pagi ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kita mendapat banyak hal, mulai dari perikop yang pertama, bagaimana seperti Pak Ramli tadi katakan, mari biarlah kita hidup dituntun oleh hikmat Tuhan, karena dalam hidup ini kita akan sering menemukan orang-orang yang berusaha berdalih. Nah, satu-satunya yang dapat mematahkan setiap dalihan orang, ya hikmat Tuhan. Makanya setiap saat, setiap waktu, biarlah hidup kita dituntun. Nah, di perikop yang kedua bicara tentang kerendahan hati. Tadi istri saya ngomong gini, ingat ya ada kata mungkin. Kan tadi diceritakan kalau kamu diundang, jangan duduk di depan. Siapa tahu orang itu undang orang yang lebih eh, terhormat. Sehingga kamu disuruh mundur dan itu malu. Tapi kalau diundang, duduklah di belakang. Mungkin. Nah, jadi jangan berharap berusaha rendah hati duduk belakang, tapi nggak diundang-undang ke depan kecewa marah. Nah, itu ngarep.com namanya. Itu bukan rendah hati namanya. Itu merendahkan diri di atas gunung. Nah, jangan seperti itu. Ini kan Yesus mengajarkan tentang rendah hati. Nah, karena ada kebanyakan orang praktek sih. Ya kalau diundang itu sengaja duduk di belakang, tapi sebenarnya berharap duduk di depan. Sehingga ketika nggak diundang, kecewa, marah. Nah, itu namanya pencitraan dan ngarap.com. Nah, ini bicara rendah rendah hati ya, memang pure rendah hati. Diundang ke depan, nggak ke depan ya sudah. Toh di mana saja sama. Nah, itu saja yang tadi. Nah, satu lagi yang ingin saya tambahkan. Nah, sering kali kalau kita baca di dalam bahasa Indonesia, di terjemahan baru itu kadang kan membingungkan.
Dan banyak orang yang tanya sih tentang ayat ini. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, kok Yesus ngajarnya seperti itu ya? Padahal mungkin kalau Bapak Ibu baca di terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu lebih lebih oke. Ayat itu katakan ini, kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi Yesus nggak pernah ngajarin kita untuk membenci. Tapi ayat ini sebenarnya mengajarkan kita, ya Yesus itu harus jadi prioritas utama yang harus kita kasihi. Nah, yang lain kita tetap kasihi juga. Tapi kalau disuruh perbandingan mana yang lebih dikasihi, ya harus lebih mengasihi Tuhan. Makanya di dalam Pelita Community kan ada 4 prioritas hidup yang diajarkan. Yang empat-empatnya nggak boleh ada, tapi empat-empatnya juga nggak boleh diacak-acak urutannya. Yang pertama itu Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan, baru keempat pelayanan. Nah, jadi ketika kita mau ikut Yesus, ya hati kita harus mengutamakan Yesus, mengasihi Yesus. Tapi bukan berarti yang lain dibenci, bukan. Yang lain tetap dikasihi, tapi kasih yang menjadi prioritas itu bicara tentang Tuhan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, otomatis berkali-kali saya katakan, kita akan taat kepada Tuhan. Karena bicara ikut Tuhan itu kan bicara tentang ketaatan kita, Bapak Ibu. Nah, seringkali ketika kita diperhadapkan antara mentaati Tuhan atau menaati manusia, nah kan kasih ini yang bisa menggoyahkan. Makanya kadang ada ayat juga yang kalau ditafsirkan secara terbalik, contoh, ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mengajarkan, ya kalau apa yang sudah kau berikan untuk Tuhan, berarti untuk orang tuamu nggak usah lagi. Nah, Yesus kan ngomong, perpuluhan harus kamu beri, tapi belas kasihan, support orang tua, itu jangan diabaikan. Nah, jadi kalau sampai ayat ini Yesus mengajar membenci, berarti kan tabrakan dengan apa yang Yesus katakan di beberapa ayat di pasal yang beberapa hari yang lalu kita katakan. Jadi ini yang mau ingin saya perjelas saja supaya kita nggak salah mengerti. Kok ikut Yesus kita disuruh benci keluarga kita? Bahkan kalaupun kita dulunya orang yang bukan percaya Yesus, kemudian kita percaya Yesus, ya kita tetap harus bangun hubungan dengan keluarga itu. Walaupun mungkin banyak kasus keluarga itu yang benci kepada kita karena kita dianggap murtad. Tapi kita tetap harus mengasihi mereka. Tapi pilihan ketika seperti yang Pak Ramli bilang tadi, makanya harus duduk baik-baik, pertimbangkan baik-baik. Karena keputusan untuk menerima Yesus itu terkadang ada konsekuensi di mana kita harus lebih memprioritaskan Tuhan daripada memprioritaskan keluarga. Tapi sekali lagi ingat apa yang Yesus ajarkan nggak mungkin tabrakan satu dengan yang lain. Ayat yang jelas yang seperti saya katakan tadi, yang satu harus dilakukan. Bicara tentang perpuluhan, itu untuk Tuhan. Tapi untuk orang tua jangan diabaikan. Atau seperti Yesus pernah sampaikan waktu ditanya, wajib nggak bayar pajak? Nah, Yesus tanya, mana uang dinarnya? Gambar dan tulisan siapa itu? Gambar dan tulisan kaisar. Ya sudah, kalau gitu yang untuk Tuhan ya kamu harus berikan. Tapi untuk kaisar juga tetap harus berikan. Nah, jadi itu saja yang saya tambahkan supaya kita nggak bingung. Karena ayat ini bisa seperti kok kontradiksi banget ya. Kalau percaya Yesus harus benci yang lain. Enggak. Tapi kasih sama-sama semua dikasihi, tapi kasih yang utama itu kepada Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Eh, Kalau tidak ada yang menambahkan lagi, serahkan kepada Pak Daniel yang akan berdoa syafaat dan nanti akan ditutup oleh Pak Randi. Oke, silakan. Oke, oke, shalom Bapak Ibu semua. Mari kita bersatu dan unity masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan, perlindungan, dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami.
orang tua, suami istri, anak, cucu, menantu, bahkan mundara dengan kami ya Tuhan. Engkau sungguh baik pada kami semua ya Tuhan Yesus, hingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh dan keadaan kuat dan sehat ya Tuhan Yesus. Bahkan kami dapat sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang firman-Nya mengajarkan kepada kami untuk mempraktekkan kasih Allah. Dan kami juga rindu menikmati hikmat Tuhan dengan taat dan setia pada Tuhan Yesus. Dan memperoleh perkenanan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Dan juga dengan hati nurani yang tulus, dengan kasih agape ya Tuhan. Dalam dalam melakukan segala kebenaran sesuai dengan firman Tuhan yang Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami bangga untuk Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu pada terlambi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau selalu urapi, Engkau selalu berkati ya Tuhan. Supaya dipakai semakin hari semakin luar biasa dan menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan Engkau juga ya Tuhan tambah-tambahkan kapasitas pelayanannya ya Tuhan kepada Dr. Lamli ya Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesehatan yang prima. Istri dan anak-anaknya yang Engkau berkati ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati cita-cita anaknya ya Tuhan Yesus. Demikian profesi sebagai dokter ya Tuhan, Engkau berkati, boleh berkat di daerah Bungo dan sekitarnya, dalam pelayanan di gereja di Bungo maupun dimanapun pada kami berada ya Tuhan. Supaya boleh berkat bagi semua orang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian ya Tuhan, setiap kami ya Tuhan, dalam grup Koramdio ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati kami ya Tuhan, apabila ada setiap persoalan atau pergumulan ya Tuhan. Engkau selalu memberikan solusi yang terbaik pada kami semua ya Tuhan. Supaya kami dapat ya Tuhan memperoleh solusi yang keluar yang terbaik ya Tuhan. Sehingga boleh berkat dan Tuhan senantiasa dipermuliakan. Setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan. Boleh mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan. Dan dalam kerohanian apabila ada yang sakit ya Tuhan, yang kuasa bibirnya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, dengan sepakat buat Bapak Ongko ya Tuhan. Pemulihan, kesehatan, kekuatan terus terjadi ya Tuhan. Dan Pak Ongko boleh berkat bagi semua orang ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan di masa tuanya, boleh berkat bagi semua anak cucu dan menantunya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian hamba berdoa buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Proses penyembuhan terus terjadi ya Tuhan. Dan boleh berkat ya Tuhan buat Ibu Dorcas dalam pelayanannya. Dan berkati juga cita-cita anaknya Tuhan. Demikian yang mamanya Engkau juga berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada Engkau. Demikian pada pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan Yesus. Engkau pulihkan ya Tuhan. Engkau beri keamanan kedamaian buat Indonesia ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari perpecahan ya Tuhan. Mulai dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat pemerintahannya Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, dan para menteri dan jajarannya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan. Mulai dari daerah ya Tuhan. Mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan. Mereka bekerja dengan hati nurani yang benar demi kemajuan seluruh rakyat Indonesia. Dan juga Engkau tahu roh takwa akan Engkau ya Tuhan. Supaya kami umat Kristiani dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Supaya namamu dipermuliakan di kota-kota maupun sampai ke desa terpencil sekalipun. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga doakan hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan. Engkau berkati supaya dapat dikelola buat seluruh buat kemakmuran seluruh rakyat Indonesia Tuhan Yesus. Kami pada pagi hari ini juga Unity doakan seluruh gereja-gereja dari berbagai dominasi. Mereka tetap bersatu bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya. Lalu Unity bersatu memberitakan kabar baik dan boleh menjadi garam dan terang, menjadikan surat terbuka, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka datang dan percaya bertobat, sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia siap tutup betul siap lidah mengaku
Engkaulah Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kembali kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah memberkati kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh bersama-sama menaikkan hormat, pujian, ucapan syukur, terima kasih kami kepada Engkau, kami boleh mengagungkan nama-Mu yang besar. Pada pagi ini kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, ajar kami terus untuk memahami dan mempraktekkan setiap kebenaran firman-Mu yang kami pahami ya Tuhan. Dan kami telah menaikkan doa-doa kami percaya kami boleh menerima setiap jawaban daripada doa-doa yang sudah kami panjatkan. Akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, menyertai, menolong kami, sehingga pada hari ini kami boleh memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya kami boleh menerima berkat yang baik daripada Tuhan, yaitu berkat kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.